Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel Karawang Box ya. Oke, mohon maaf sebesar-besarnya selama pandemi Karawang Box nggak berkontribusi video. Untuk situasi sekarang alhamdulillah pandemi udah berangsur-angsur membaik. Walaupun Karawang masih PPKM 3 ya. Oke, untuk kedepannya Karawang Box itu mau bikin channel podcast ya. Kita mau mencoba tema podcast yang obrolannya seputar dengan ya, karena kita udah cukup berumur ya, cukup bapak-bapak udah punya anak gitu. Jadi kita akan bahasnya yang seputaran bola, bercandaan bapak-bapak, tebak-tebakan bapak-bapak, ngomongin sedikit politik ya, politik yang aman, jangan ngomongin partai-partai, ngomongin politik yang aman aja. Nanti kelanjutannya silakan disaksikan. Untuk episode pertama ini tema pos ronda, kita akan ngebahas bola. Oke, di tengah kami ini ada Bung Rizal ya. Ini teman kita yang penggemar bola. Terus ini saya perkenalkan, ini member baru Karawang Box ya. Ini member baru Karawang Box. Namanya Adit. Gitu. Asli orang Bekasi. Tapi kerja di Kabupaten Karawang ya udah lama. Oke, untuk pembahasan sekarang itu kita akan membahas, insya Allah ya, ini kalau benar, takutnya kan nanti melenceng-lenceng. Kita akan membahas El Clasico. El Clasico Barca lawan Madrid tanggal 24 Oktober. Tuan rumahnya siapa sekarang? Tuan rumahnya sekarang Barca ya, berarti di Camp Nou. Camp Nou ya. Camp Nou. Oke, berarti di Camp Nou. Nanti sebetulnya Madrid diuntungkan ya. Diuntungkan ada jeda waktu setelah istirahat dari Liga Champions. Setelah ada kelebihannya itu ada istirahat jeda waktu, terus mereka menang gede ya 5-0. Gokil lah, Benzema gokil. Dan menang 5-0. Ditambah Barca baru main nanti malam. Barca dia habis Liga Champions langsung lanjut ke La Liga. Jadi yang diuntungkan itu sebetulnya kalau ngeliat kondisi sekarang itu Madrid. Harinya lebih satu hari lah ya. Ya, lebih 1 hari. Oke. Kita akan ngebahas El Clasico ya. Ya nggak serius-serius amat ya. Kita juga kan bukan pengamat bola yang profesional gitu. Ini karena kebiasaan kita suka ngobrolin bola gitu. Di saat yang teman-teman kita yang berumur udah nggak ngomongin bola gitu, kita itu masih ngomongin bola, masih nyambung ngomongin bola. Sekalian aja kita dokumentasikan, kita videokan gitu. Kita ngobrol bareng dengan sobat-sobat Karawang Box dimanapun yang berada, kayak ikut berpartisipasi gitu. Nanti kalau ada yang mau komen-komen, silakan komen aja ya langsung ya, nggak usah ragu-ragu kalau mau komen. Nanti silakan komen kalau misalnya ada kekurangan dari podcast kali ini gitu, misalnya tentang materi, tentang tempat ya, atau masukannya, atau tentang pencahayaan atau suara, silakan. Oke, untuk Bung Rizal, ya silakan perkenalkan diri. Salam sobat Karawang Box ya. Saya Rizal dari Bandung aslinya, cuman kerja di Karawang juga, di Kecamatan Cikampek. Teman saya berdua, Bung Adit dan Bung Rigan, teman kerja. Kita senang ngomongin bola, jadi kebetulan saya jadi bintang tamu lah istilahnya gitu. Cuman santai aja ngobrolnya gitu, kayak obrolan di pos ronda gitu, bukan obrolan serius. Jadi gitu Bung Rigan perkenalannya. Oke, di antara klub Eropa, fans mana lu? Kalau dibilang fans sih lebih ke Madrid. Madrid ya? Tapi sekarang bajunya MU. Aduh, gagal ya. Karena gini, kalau MU tuh kan banyak fansnya, dan seneng ngeledekin aja sih. Tapi kalau jersinya bagus, jersinya bagus Oh, ya. karena Kayak dulu jersinya. ada Ronaldo,
di Madrid kayak gua anjing. Jadi Fans dia karbitan nih. Berarti dia sebetulnya fans karbitan nih mah. sebetulnya fansnya dia lebih ngefans ke Ronaldo-nya. Ronaldo FC, Ronaldo FC sih. Ronaldo FC. Ronaldo FC kan. Tapi ini namanya fans karbitan ini namanya, ampun. Anak-anak zaman sekarang. Nih ngomongin El Clasico nih. Iya, sama aja puasa. Prediksinya gimana nih? Ya di sharing-sharing lah. Kalau tiposinya iya. Madrid atau Madridista gimana? Kalau sebagai penggemar Madrid tentu saja menjauhkan Madrid dong. Oke. Tapi kita harus objektif ya. Kalau kita lihat dari rekor pertemuan secara keseluruhan di kompetisi yang kompetitif itu udah 246 pertandingan. 98 kali Real Madrid menang, Barca 96 kali dan 50 kali seri. Gokil. Datanya lengkap, coy. Tapi bolanya mantap. Tapi yang gue jadi catatan dalam 5 pertemuan terakhir, bahkan 3 pertemuan terakhir Real Madrid menang nih. Ya. Jadi terakhir kali Barcelona menang tuh kalau nggak salah bulan Maret 2019 1-0 di La Liga tuh. Tapi itu main di Santiago Bernabeu di kandang Madrid. Itu terakhir kali Barca menang. Iya betul. 2019. Itu juga masih catatan ya, ada Messi. Itu masih ada Lionel Messi. Iya, itu pertandingan terakhir Messi ya di El Clasico ya. Ya itu. Terus ini juga catatannya di pelatih nih. Koeman itu gak pernah menang. Iya. Ya lawan Madrid ya. Jadi musim Di lalu semenjak megang Barca Barca dipegang Ronald Koeman itu belum pernah menang. Iya betul. Musim lalu kan Ronald Koeman datang ke Barca musim lalu ya. Iya. Nah, dari 2 pertemuan itu home away Barca kalah. Iya, betul, kalah. Camp Nou kalah 1-3. Padahal ada Messi loh itu. Ya, kalau di kandang Madrid itu 2-1 kalahnya. Itu dengan catatan masih ada Messi, sementara di Madrid udah gak ada Ronaldo ya. Jadi El Clasico sejak tidak ada Ronaldo memang agak bobotnya agak berkurang sih. Tapi karena masih ada Messi, jadi antusias penonton di Indonesia terutama masih banyak lah yang nonton gitu. Iya, iya. Meskipun tensinya tidak sepanas dulu. Iya, betul. Bung Rizal, Ya. sejak kapan jadi fans garis keras Real Madrid nih Bung Rizal nih? Sejak datang Ronaldo. Aduh. 2009 tuh masih ingat transfer dari MU. MU. Itu mega transfer terbesar ya. Gue lupa tuh berapa juta sih? 90 hampir kan. 90 juta dulu gokil ya. Oke banget tuh. Itu sekarang nggak ada apa-apa. 90 juta. Sekarang sama Grealish aja masih mahal Grealish. Iya. Grealish ya mainnya kayak gitu. Pemain termahal Liga Iya, Inggris ya Grealish, sekarang. sekarang Jack Grealish. Mainnya kayak gitu. Tapi alasannya Bung Rizal suka Ronaldo apa sih sebenarnya? Bung Rizal teh. Jadi kan banyak orang yang membanding-bandingkan yang Bung Adit Ronaldo versus Messi gitu. Dengan segala perdebatannya lah di medsos gitu. Nah, saya ngelihat Ronaldo tuh gini. Dia sendiri bilang dia nggak punya bakat. Tapi dia membuktikan latihan ketika teman-temannya jam 8 datang latihan, dia jam 5 subuh ya. Nah, jadi dari kerja kerasnya sih, Jadi etos kerjanya ya. terus attitude-nya juga baik, terus juga peduli dengan hal sosial. Terus saya pernah baca tuh, bener nggak nih? Kan Bung Rizal kan fans garis keras Ronaldo tuh nggak punya tato. Bener. Dia kayaknya rajin donor darah ya? Donor darah, karena dia alasannya itu katanya. Dia sering donor darah, nggak tahu sih kalau hubungan secara medisnya apa ya. Tapi dia pernah diwawancara katanya alasannya nggak mau bertato karena dia rutin donor darah. Ya tuh benar-benar Nggak minum, nggak donor darah. ada hubungannya ya? Kayaknya. Tato sama Mungkin belum tahu kalau hubungan. takutnya ngotorin darah. Betul. Nggak mungkin itu. Karena kan kalau tato itu kan sebenarnya tinta yang dimasukin lewat jarum suntik ke pembuluh darah itu kan jadinya dia tuh takutnya mau mengotori darah. Jadi Ronaldo itu mungkin untuk memastikan dirinya itu darahnya yang dikasih untuk orang-orang lebih bagus. Mungkin itu ya. Sama yang paling saya suka dari Ronaldo itu adalah tipe pekerja kerasnya itu. Dia ambisius, tipe pekerja keras gitu. Jadi bakat itu bisa diasah. Skill bisa diasah gitu. Beda kalau gua ngeliat Messi, sebetulnya itu kayak bakat dari lahir ya Messi mah. Kalau Ronaldo itu benar-benar etos kerja kerasnya gitu. Kalau istilah pisau itu atau samurai itu dia karena sering diasah gitu. Benar. Nah kalau ngeliat ini sekarang nih, Ronaldo udah pergi duluan. Terus Messi pergi juga. La Liga itu sebetulnya nilai jualnya gimana sih
Gitu. Nah, Kalau saya kan pendukung Milan nih, pendukung Milan itu dulu seneng nonton El Clasico itu ada pengaruhnya dengan nama Messi dan Ronaldo, emang ada pengaruhnya itu. Jadi pengen nonton kehebatan dua itu gitu yang sangat menguasai Ballon d'Or gitu. Mereka ada di lapangan, siapa yang paling dominasi, siapa yang paling ngaruh terhadap tim gitu. Kalau sekarang nilai jualnya apa? Masih ada nggak nilai jualnya El Clasico? Sebenarnya gini, kalau kita bicara El Clasico dulu ya Pak Bung kan. Sebenarnya istilah El Clasico itu kan muncul tahun 2000-an sebenarnya. Jadi dulu tuh namanya bukan El Clasico. Namanya apa? El Derby. Derby. El Clasico ini diadopsi dari Amerika Latin. Jadi di Amerika itu ada duel River Plate lawan Boca Junior. Nah, itu istilahnya Super Clasico. Nah, tapi diadopsi ke La Liga jadi El Clasico. Nah, itu sejarahnya El Clasico. Jadi sejak tahun 2000-an, kalau nggak salah sejak transfer Luis Figo dari Barcelona ke Real Madrid, orang-orang mulai menyebutnya El Clasico. Nah, puncak kenapa El Clasico ini semakin besar, semakin digemari itu kedatangan Jose Mourinho sebenarnya ke La Liga. Jadi tahun 2010 Jose Mourinho pindah ke La Liga. Terus ketika itu tensi pertandingan itu selalu panas kan? Oh iya, karena Mourinho itu jago pesaing. Ya, saya masih ingat jago. tuh. Kalau nggak salah Copa del Rey Barcelona lawan Real Madrid tahun 2011. Itu sampai pemainnya baku hantam kan? Terus Jose Mourinho mau nyolok ini pelatihnya almarhum Tito Villanova itu. Nah itu saya nonton itu. terkasar Iya, sejarah benar. menurut media-media. Nah, sekarang kan Jose Mourinho udah nggak di Real Madrid, terus Pep Guardiola udah di Barcelona. Emang tensinya nggak sepanas dulu, tapi tetap sih masih ada gengsi gitu. Mungkin karena fans kedua klub ini salah satunya paling banyak ya. Nah, dua-dua ini paling banyak. Terus juga menurut data TV, ketika ada nama El Clasico itu ditayangkan, itu akan menyedot rating. Terus juga selain itu juga kalau lihat di berita, tensi politik juga berpengaruh. Iya, Katalan yang ingin memisahkan diri dari Spanyol. Jadi banyak, jadi ibaratnya aspek politik ada. Warga Katalan itu menganggap bahwa Barcelona itu Real Madrid itu kayak anak emas lah gitu. Iya, karena saya pernah baca sejarahnya itu. Jadi kalau di Spanyol kalau yang ada Real itu sebetulnya itu dari kata dasarnya Royal. Jadi klub-klub yang sangat sangat setia kepada kerajaan Spanyol. Kerajaan Spanyol. Sedangkan beda sama Barcelona kan tau lah kalau dihubungin dengan sejarah itu apalagi dengan politik itu kan Catalunya ya, provinsi. Jadi mereka berusaha independen lah. Ya emang ya berarti pengaruhnya itu dari tensi politik, terus nama-nama besar, pelatih dan pemain, politik ngaruh ya bener sih. Nah kalau sekarang masih nggak kira-kira masih layak nggak disebut El Clasico? Ya mau sampai kapanpun ya duel Barcelona lawan Madrid tetap akan dinantikan penonton gitu. Meskipun sekarang sebetulnya kalau kita lihat Madrid paling ikonnya sekarang Benzema lah mungkin ikon. Kalau Barcelona mungkin Sergio Busquets yang masih ada di generasi Xavi dan kawan-kawan. Jadi kalau sekarang mungkin cenderung lebih merata ya kekuatan dari kedua tim ini. Tapi kalau menurut data kalau nggak salah ya Pak, emang jumlah penontonnya berturun sih dibandingin zaman 2011 itu. Kalau 3 tahun ke belakang ini agak-agak turun sih. Karena emang bintang-bintang mereka juga pada pergi pada salah satunya. Itu juga kepergian Ronaldo dan Messi juga berpengaruh terhadap pamor La Liga, sedikit banyak mempengaruhi. Makanya kan sekarang juga kemarin Barcelona datangin Aguero, itu diharapkan jadi pengganti lah atau misalkan jadi seenggaknya Barca tetap punya menggedor lah gitu, atau misalkan Real Madrid kan sekarang udah mulai mau bujuk Mbappe, Haaland, katanya kan rumor-rumornya ya itu mungkin di masa depan akan lagi ada sosok besar setara dengan Messi dan Ronaldo mungkin di El Clasico. Tapi El Clasico akan tetap jadi pertandingan yang dinanti sih oleh seluruh penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kalau ngeliat ini klasemen nih, Madrid kedua, Barca ke-7 ya, Barca ke-7 yang terakhir. Kalau ngeliat ya namanya angka statistik gitu, nggak ngeliat dari faktor sejarah.
kalau ngeliat dari angka statistik pasti orang bakal bilangnya yang menang itu adalah Madrid ya. Keajaiban apa kira-kira yang bisa bikin Barca menang? Kalau saya sih emang pasti kalau saya itu lihatnya itu pasti ini yang menang Madrid gitu. Tapi kira-kira apa nih faktor yang bisa keajaiban lah yang bisa untuk motivasi Barca ketika memenangkan pertandingan? Di El Clasico akhir pekan ini kebetulan kan ini performa Madrid dan Barca itu sebenarnya jauh menurun sih sebenarnya dibandingin beberapa tahun lalu gitu. Sebenarnya kalau secara performa. Cuman kalau dibandingkan memang Madrid sedikit lebih trennya di atas bagus lah. Kemarin kan Barcelona ya dibantai Bayern Munchen, Benfica kan masih dalam ngedrop lah. Tapi sekarang kemarin kan di La Liga menang 3-1 tuh. Iya. Karena Ansu Fati, Aguero yang cedera-cedera udah balik tuh. Jadi udah pemain-pemain yang diharapkan bisa membobol gawang Real Madrid udah kembali gitu pemain-pemain intinya. Nah sementara Real Madrid kemarin kan baru menang lawan Shakhtar. Iya. 4-0. Menang tuh. Jadi buat saya masih 50-50 sih. Meskipun kalau sebagai fans saya mendukung Madrid. Tapi kalau lihat objektivitas ya, permainan tadi malam tuh kan tadi malam champion menang bukan tadi malam kemarin menang kan 3-1 gitu. Udah mulai itu permainannya, udah mulai kembali gitu. Dari Sergio Busquets, meskipun Pedri kan pemain potensial belum bisa main, tapi sedikit lebih bagus permainan Barca karena kembalinya Aguero gitu kan, udah main lagi gitu, main intinya. Nah Barca itu kan identik dengan tiki taka. Ya. Nah semenjak ganti pelatih nih, itu strategi apa sih Barca? Nah, saya kalau nonton nggak pernah nonton. Iya, penonton kalau pengen tahu karena saya pendukungnya Milan, saya nggak pernah nonton full. Iya. Untuk Barca itu nggak pernah nonton full, nontonnya highlight ya. Iya. Ya, walaupun highlight, tapi seenggaknya mewakili. Saya tuh nggak ngerti sekarang cara main Barca itu apa. Cara main Barca. Kalau istilahnya nggak tahu ya, cuman dia kalau Ronald Koeman kalau saya lihat tuh 3-5-2 satunya Pak. Kalau 3-5-2 kan jadi tiga back nih, 3 center back. Jadi yang banyak dikritik oleh media tuh dia selalu sering memainkan Sergio Roberto. Nah, Sergio Roberto ini kan biasanya kalau 3-5-2 berarti kan gelandangnya 3, jadi sayapnya gitu melebar ya. Jadi kalau mengandalkan serangan dari sayap. Kalau bertahan jadi dia bisa bertahan. Nah, sayangnya Sergio Roberto ini dia sering telat pertahanan jadi menjadi titik lemah Barca di sektor kanan itu. Jadi sementara kan di tengah Busquets udah lambat gitu kan. Busquets udah lambat, jadi banyak dikritik media itu dari sisi kanan karena Sergio Roberto yang terlalu terus juga kalau Ronald Koeman itu kan sebenarnya dari Belanda. Dia itu sebenarnya pengen total football. Iya. Tapi masalahnya di Barca sendiri adopsi tiki taka itu udah berjalan lama. Iya. Salah satu penyebabnya juga kegagalan, mungkin ketidakpahaman atau ketidakjelasan dari segi pelatih ke pemain, instruksinya mungkin nggak sampai karena pemain pelatihnya sendiri itu sebenarnya pengen itu bertahan full atau menyerang full karena dari Belandanya sendiri kan pengennya total football. Cuma kalau adapsi di Liga Spanyol itu kan kebanyakan tiki taka, possession football lah, mengandalkan possession football, umpan-umpan pendek tapi cepat gitu. Jadi saya pikir itu juga salah satu pengaruhnya yang membuat Barca itu sampai sekarang masih belum menemukan jati diri yang sebenarnya lah. Sampai sekarang telat gitu sih. Itu biasanya kalau idealnya kan Frenkie de Jong, Sergio Busquets dan Pedri gitu. Kemarin kan Pedri cedera nih. Jadi kayak Frenkie de Jong itu kayak bekerja sendirian aja gitu. Iya benar sih. Busquets kan udah sih gitu. Kecepatannya udah menurun. Dan di lini depan juga jadi masalah. Aguero, Ousmane Dembele cedera. Iya. Martin Braithwaite juga cedera. Jadi Lord juga cedera ya. Lord cedera. Untungnya sekarang Aguero udah balik, Dembele udah mulai latihan. Itu kabar baiknya buat Barca. Tapi update kayaknya belum main kayaknya untuk. Iya, Dembele masih latihan. Ya itu yang ada rumor itu kemungkinan Aguero. Tak nggak tahu nanti Liga Champions malam sekarang nih. Aguero main atau enggak nggak tahu. Iya nanti. Kalau main terus ternyata padu, ya berarti nanti El Clasico bakal rame, bakal seru kalau ada Aguero seru.
Tapi di sini pertandingan terakhir 4-3 Barca di La Iya, Liga. jadi memang gini, Ronald Koeman tuh emang dikritiknya gini. Dia tuh kan filosofi, kalau kita ngelihat filosofi sepak bola Barcelona tuh tiki taka semua dari Johan Cruyff. Jadi Johan Cruyff Ya, legenda sepak bola Barcelona Belanda. Nah digadang-gadang manajemen tuh rekrut Ronald Koeman itu karena dari Belanda juga diharapkan. Tapi ternyata Ronald Koeman gagal mengadopsi strategi dia di timnas Belanda. Iya. Karena kan materi pemainnya beda, mungkin karakter permainannya beda. Itu gagal diterjemahkan oleh pemain Barca menurut saya. Meskipun 4-3-3 tapi beda dengan 4-3-3-nya Pep gitu. Kan di tengahnya juga sekarang udah nggak ada Xavi. Iya. Iniesta udah nggak ada. Sekarang sibuk gitu jadinya Frenkie de Jong yang keteteran kalau lihat dari cara mainnya. Tapi kalau dilihat Ronald Koeman itu sangat mengandalkan para pemain Belanda gitu. Itu Memphis Depay. Memphis Depay masuk sekarang. Terus satu lagi pemain yang depan tuh kemarin baru masuk. Oh iya ini Luuk de Jong. Luuk de Jong. Kalau dilihat dari sebelumnya emang dia bagus, tapi ketika main di La Liga kemarin pertandingan terakhir itu 2 kali menyia-nyiakan kesempatan buat gol itu kemarin tuh. Sayang banget. Ya, itu juga katanya sih itu panik buying juga sih. Karena kan Griezmann dipinjemin atau dijual ya Atletico, otomatis kan slot striker Barca kan berkurang. Jadi cuma 3 hari itu waktunya dia nyari striker Barca. Iya. Jadi panik membeli aja yang kira-kira bisa dibeli gitu kan. Untuk De Jong kan murah harganya gitu. Di Sevilla juga sering cadangan. Ini kalau ngomongin ini pemain muda masa depan Madrid sama Barca, kalau antara Ansu Fati sama Vinicius bagusan mana? Ini menurut Bung Rijal aja. Bagusan Kalau mana? secara keseluruhan saya Ansu Fati sih. Ansu Fati. Permainannya. Vinicius itu dia jago skill, tapi finishingnya kurang. Oh, finishingnya kurang. Kalau lihat cuplikannya kalau Fati, kalau di AC Milan itu Rafael Leo Brahim Diaz ya. Itu skillnya bagus. Enggak, Brahim Diaz jago, masih jago finishing. Kalau Rafael Leo ampun. Tapi skillnya bagus benar, skill fisik bagus. Fisik bagus, tapi finishingnya masih harus diasah mungkin karena pemain muda. Jadi ke depan gawang emosinya yang lebih diutamakan ketimbang harus tenang lah. Jam terbang lah, nanti akan menjawab. Berarti ya Ansu Fati ya? Ansu Fati kalau secara keseluruhan sih. Iya. Kalau ngomongin Real Madrid nih, Bung Rijal. Sekarang kan pelatihnya si Ancelotti ya. Ancelotti. Itu kiat-kiat nanti ke Barca kan udah banyak berubah di sekarang. Nah, dengan komposisi pemain Madrid yang sekarang kira-kira Ancelotti antara kayak gimana? Kalau prediksi saya sih kayaknya yang begini akan jauh beda sama kemarin Shakhtar ya. Jadi di belakang tetap Militao, 4-3-3 ya? Alaba pasti ya. Oh, Ancelotti ciri khasnya biasanya kalau nggak 4-3-3, 4-4-1-1 ya, 4-2. Nah, Militao, Alaba karena pasti dia memperkuat posisi tengah biasanya. Kalau Ancelotti di kiri menguasai posisi tengah. Ferland Mendy bisa di rotasi sama Marcelo, itu bisa 2 posisi. Nah di kanan nih Carvajal cedera panjang. Jadi kemarin digantinya Lucas Vazquez. Vazquez ini kan pemain serbaguna. Dia saya bisa serbaguna kayak ini aja. Serbaguna. Tapi dia jadi bek kanan bagus. Dia bek kanan Vazquez. Nah di tengah nih kebetulan Ancelotti ini ternyata nggak cocok sama Toni Kroos. Beberapa kali Toni Kroos cadangin. Jadi dia lebih milih Casemiro di tengah. Tapi malu main. Iya. Main. Tapi akhirnya diganti. Jadi kalau gue bilang di tengah tuh yang pasti starter Casemiro. Iya, Casemiro. Nah, yang kiri Modric, kanan antara Valverde dan Kroos. Nah, bedanya tipikalnya, kenapa Ancelotti lebih memilih Valverde? Valverde itu menarik, dia meskipun statusnya di tengah, tapi bisa main ke sayap lebar. Kalau kayak itu kaku dia di tengah aja gitu. Sama kayak Modric tuh, dia di tengah di sisi kiri, tapi dia ketika ke sayap dia lincah. Padahal kalau tadi itu kaku ya. Kalau Casemiro dia jadi orang pertama yang menghalang dan selalu pasti Ancelotti, klub apapun yang dipegang Ancelotti pasti ada gelandang kasarnya. Iya benar. Ya, dulu dia di Milan tau lah ya, Gattuso. Malam itu waktu Madrid lawan Shakhtar, wow itu
Casemiro itu benar-benar berguna banget untuk menghalau, mau mutus serangan itu benar-benar bagus lah. Dan mau kalau disebut kasar ya kasar. Emang setiap pelatih punya jadi ada dua style. Satu emang khusus untuk menghalau, artinya benteng pertama untuk menghalau dulu. Kalau di Milan kita ya karena penggemar Milan dulu ada Gattuso dan Pirlo. Pirlo itu stylish. Dia kalau kita bingung, pemain Milan semua bingung, kasih bola ke Pirlo biar dia yang umpan. Pasti Gattuso sendiri orang pertama ya dari ujung gawang ke ujung gawang dia bisa kejar. Itulah. Sebetulnya Madrid sekarang sama mirip karena Casemiro, Gattuso, Modric itu sama dengan Pirlo. Iya, sebetulnya. Jadi lebih ke stylish. Saya bahkan ada jaminan ya kalau melihat Liga Champions ya. Ini sampai final ini Madrid. Dipegang Ancelotti ini sampai final. Kalau cara mainnya gini, apalagi pengalaman Ancelotti pengalaman di Liga Champions-nya bagus gitu. Terus ngelihat lini tengahnya bagus banget sekarang itu Madrid itu. Benar Ancelotti bisa memanfaatkan. Dan yang menarik nih, seperti Ronaldo, Benzema makin gacor. Iya. Nah itu fakta yang menarik. Benar, fakta menarik. Dia asisnya bagus, golnya bagus. Betul. Benar. Gokil itu Benzema. Pengaruhnya apa? Ya mungkin dulu karena ketika ada Ronaldo dia jadi nomor 2 mungkin. Jadi ada perasaan harus melayani yang menyuplai gitu. Itu secara nama besar. Sedangkan di Madrid sendiri sekarang ini dijadikan kapten ya. Jadi kapten, jadi pemberi asis, gol juga. Makanya salah satu karena di satu tim itu ketika seseorang menjadi kapten dia akan mempunyai jiwa kepemimpinan yang lebih. Nah, salah satunya Benzema ketika dikasih kapten dia akan mempunyai seluruh jiwanya itu beda. Waktu ketika ada Ronaldo dia bagai kura-kura dalam tempur. Nomor 2 lah. Dia nggak bisa mengalahkan skillnya, ternyata setelah skillnya Ronaldo dia bisa lebih nge-explore. Luar biasa. Dan bagusnya Ancelotti itu selain dari taktik ini, dia tuh pelatih yang bisa menyatukan semua pemain. Jadi ruang gantinya harmonis. Kalau di Ancelotti pelatih kalau Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Iya, dari berbagai negara kan. Benar berarti Ancelotti cocok jadi wakil. Kalau lihat Milan nih dia Ancelotti kan lama ya. Iya. Jarang ada konflik dengan pemain kan. Coba Jose Mourinho kan musuhan sama Ramos, Casillas, legenda dibuang. Kalau Ancelotti enggak, ya bisa merangkul. Jadi kebapaan lah, sama kayak Zidane. Berarti bapaknya Ramos bapaknya semua. Semua. Tapi gak nikah sama ibunya. Sama kayak Zidane lah, 11-12. Cuman kalau taktik Ancelotti bagus. Iya. Karena emang dulu Zidane kan pernah jadi asistennya. Jadi yang asistennya. Tapi Zidane kan bisa bawa Madrid. Tapi Zidane sekarang kemana ya? Nah, ini Zidane nih. Coba, Zidane sekarang dirumorkan. Jadi ini kan sekarang yang lagi gencar tuh 3 tim. Benar. MU, Newcastle, Barcelona. Kursi pelatih yang lagi diomongin. Nah, kandidatnya sama. Zidane, Antonio Conte, Zinedine Zidane dan Erik ten Hag. Berarti tadi apa? Newcastle, MU, Barcelona berarti 3. Kalau 3 tim. Kalau Erik menteri. itu Erik ten Hag itu kemungkinan besar Pak ke Barca. Karena hubungan spiritual hubungan histori antara Ajax dan Barca itu bagus ya. Kemungkinan kalau Ronald Koeman itu nggak memberikan prestasi, akhir musim ganti sama Erik gitu. Bukan Erik RPK. Tadi sampai mana? Itu yang kursi kepelatihan pusat ya. Berarti 3 tim yang tadi disebutnya sama Newcastle, MU, Barcelona. Jadi panas kursi panas itu. Panas ini udah pelatihnya 3 juga. Ya kandidatnya 3 juga katanya. Enggak kompim paling. Jadi bagi-bagi. Tapi kabarnya Conte udah menolak Newcastle tadi tadi. Conte udah nolak. Ini untuk balik lagi ngomongin Madrid. Kasih kolah. Pada saat saga transfer kemarin, pemain yang paling berhasil belanjanya Madrid itu siapa? Menurut Bung Rizal? Musim ini paling
oh mantep nih beli teh. Kalau menurut saya David Alaba sih. David Alaba ya. Jadi Ramos pergi juga, Alaba baru Iya. masuk langsung klop. Iya. Ya Alaba. Bahkan Alaba tuh ada satu keunggulan Alaba yang nggak dimiliki Ramos. Yaitu Ya, ada- long ball-nya Iya. akurat. Iya. Jadi dia bisa direct langsung ke striker atau Jadi, ke sayap. Gitu. Tipe pemain Alaba saya udah pernah, saya juga penggemar dulu. Selain di setiap, saya kebetulan fans AC Milan sama belum kan. Jadi setiap negara saya juga punya. Dulu Madrid di Munchen itu di Liga Jerman juga saya selalu memperhatikan ada dua pemain yang potensial banget waktu itu. Manuel Neuer sama Gabriel Alaba. Ini dua pemain ini salah satunya yang bisa hebatnya Munchen sampai saat itu waktu itu. Ternyata benar, Neuer itu benar-benar potensialnya di liga ini bagus, di tim nasional bagus, sampai juara Piala Dunia Jerman, membantu Jerman. Dan Alaba pemain yang sangat bagus. Terus juga makanya pas ketika Ramos pergi, terus manajemen Real Madrid itu membeli Alaba, saya yakin Madrid nggak kurang belakang, malah lebih bagus sebenarnya. Alaba ya. Muda dan kaki kirinya itu Iya. benar-benar. Dan kelebihan Alaba tuh dia bisa main di berbagai posisi. Betul. Dia back Back tengah, back kiri, gelandang. karena kaki kirinya Iya. itu saya udah ngeliat Iya. ketika dia mau tendangan bebas, potensi gol itu bisa sampai 70 sampai 80%. Dia eksekutor Bebas utama juga. tendangan bebas dia ketika di tim nasional juga. nasional di klub. Di klub juga makanya gitu. Ketika di Munchen, Dan usianya masih 28. potensi. Kalau ini kalau ngomongin transfer yang gagal kemarin itu Mbappe. Mbappe kalau misalnya jadi ya itu juga belum tentu ya kan PSG itu kan tim kaya. Iya. Cocok nggak sama Madrid? Cocok. Cocok banget. alasannya Pertama kan dia udah keluar sama Benzema nih. Oh iya benar. Bahkan Negara. Mbappe itu mengidolakan Benzema lah. Betul. Kita lihat beberapa pertandingan di timnas Prancis mereka bareng. Iya iya. Terbukti selalu mencetak gol bareng kalau dua-duanya dimainin. Iya. benar-benar. Yang pertama itu, yang kedua Real Madrid adalah klub impiannya sejak kecil. Iya. Kan di kamarnya ada poster-poster Real Madrid, Ronaldo, kan idolanya Ronaldo. Jadi biasanya kalau pemain yang sudah mengidolakan klub sejak kecil tuh energinya lebih lah. Iya. Ya betul. Kayak Tonali kalau dia Kalau cenderung. Tonali ya Iya. namanya. Kalau Tonali. Ini kalau Haaland, kalau Mbappe masuk, apakah Haaland juga dibeli atau enggak? Karena kayaknya nggak mungkin gitu. Tipe Mbappe itu nggak mau ada Iya. dua bintang gitu di dalam satu klub. Dia pasti nggak mau Nah, gitu. Kira-kira nih Mbappe jadi ke Madrid. Iya. Haaland kira-kira kemana? Nah, ini juga kenapa saya nggak setuju kalau dua-duanya berkaca dari PSG sekarang. Kalau saya tadi nonton, kebetulan tadi juga saya nonton pertandingan PSG lawan Leipzig ya. Secara gestur Mbappe itu gak nyaman ada Messi sebenarnya. Oh. Jadi dia ketika dulu waktu masih sama Neymar dia masih nyaman, dia masih merasa Neymar itu partner lah. Ketika Messi datang, dia merasa dia bukan nomor satu lagi gitu. Karena kan spotnya semua ke Messi gitu kan. Bahkan kan penalti yang pertama Messi yang ambil gitu. Iya. Panenka tuh. Iya, Panenka. Dan penalti yang kedua dengan Messi itu mengisi bola ke Mbappe dan Mbappe gagal. Iya. Nah itu jadi sorotan Beban juga. juga itu beban Jadi mental. seolah-olah Padahal Messi bisanya tuh gitu. dia trik itu kemungkinan metrik pertamanya di PSG itu sebenarnya. Iya, benar itu. Tapi karena kejiwaan Messi juga melihat Mbappe yang pengen lihat kebintangannya dia juga. Karena nggak mudah juga sih menyatukan banyak bintang, apalagi pelatihnya nggak punya kapasitas. Benar. Kayak Pochettino kan dia di Spurs bisa bawa Liga Champions masuk final kan 2019, tapi kan Karena ini saya PSG. melihatnya gini, Pochettino itu kan pelatihnya yang lebih ke Amerika Latin. Ya, Argentina. Argentina. Jadi jiwa Amerika Latin itu di dalam diri Pochettino masih ada. Jadi pemain-pemain yang dipilih di PSG itu juga hampir kebanyakan pemain Amerika Latin. Iya. Itulah Makanya salah satu kiper ngaruh itu. Nah, itulah alasan sampai sekarang Donnarumma masih jadi kiper cadangan terus lah. Kasihan banget Donnarumma. Andai dia masih di Milan. Ya memang kan dalam sepak bola tidak akan pernah lepas ya aspek-aspek seperti itu. Kayak Ronaldo dengan Belanda, servisnya kan. Kalau di Indonesia juga Robert Albert, Persib sekarang banyak pemain Belanda loh. Benar. Iya. Jadi kita Iya. secara nggak sadar tapi sadar. Iya. Secara tidak sadar mereka
pelatih itu merekrut pemain yang satu sesuai dari Selera. negaranya terutama dan sesuai sama keinginannya dia sendiri. Kebetulan ada pemain yang cocok dari negaranya dan keinginan dia, Pak, direkrut biasanya gitu. Kayak Guardiola tuh, dia udah kelihatan tuh. Guardiola tuh seneng tipe-tipe pemain kayak Busquets. Iya, benar. Misalkan sekarang Rodri, ini gelandang-gelandang khas Spanyol. Elegan. Jadi tiap pelatih biasanya punya kartu as Khas. gitu. Tipe permainan pemain seperti apa. Iya, benar. Nah kayak misalkan di PSG kelihatan banget gak padunya gitu. Kalau sekarang malam aja kayak Karena mereka masing-masing. jadi jiwa beda sih emang. Kalau tim itu dibentuk dengan pemain-pemain yang sebelum jadi bintang, terus dia dengan permainan yang sangat bagus, dia merangkak sampai dia jadi bintang. Contoh kayak yang paling terasa lah di Inggris, Leicester itu Ranieri waktu itu kan, itu dia bisa mempadukan pemain-pemain yang enggak bintang sama sekali, tapi dia bisa menembus Big Four sampai di akhirnya juara. Itu salah satunya. Salah satu tujuh keajaiban dunia. Itu lah Leicester. Ya itu dulu kayak kata itu MU jor-joran, Itu udah jor-joran. harusnya dapat muri itu sudah muncul. Itu saya masih Jago ya. saya juga nggak habis pikir dulu kenapa Leicester bisa juara itu. ada lagi Juara. yang mustahil selain Leicester juara. Jadi pejabat. Hah? Jadi Janji, pejabat. Sim salah nih. Yuk kita belajar nih jadi Real Madrid, Los Galacticos juara 1 2002 tuh kan. David Beckham, Luis Figo, Ronaldo Nazario. Oh, itu bintang semua itu. Nah, tapi kan gak juara Liga Champions, gak kemana-mana sebelumnya itu. Cemilan. Dikhawatirkan Real Madrid tuh kayak gitu untuk sekarang tuh. Makanya mending yang efektif oh misalnya nih, sesuai posisinya, misal di depan udah ada Mbappe, Benzema. Nah, kalau mau beli sayap kiri, sayap kanan yang namanya mungkin nggak semega bintang itu, tapi bagus. Kapasitas. Misal nih, saya suka Real Madrid. Iya. Dia kan secara kebintangan Kurang terlalu biasa lah. tapi buat saya bagus tuh Real Madrid di kiri misalkan. Cocok jadi pelatih Madrid besok. Atau gelandang kalau Oke. misalkan udah nggak cocok Iya, sama Toni Kroos kan. Siap. Paul Pogba misalkan efektif pembeliannya, jangan Haaland, Mbappe, wah itu mubazir. Itu Paul Pogba gosip ke Madrid. Gimana sih? Bener nggak sih? Nah ini Paul Ada Pogba, kemungkinan nggak? Paul tahun depan? Pogba, Kylian Mbappe itu tahun ini habis kontraknya dan belum memperpanjang. Kebayang nggak nanti tahun depan itu Benzema, Mbappe sama Pogba yang udah klub di negaranya ada di satu tim. Nah, Kebayang itu Liga Champions itu bisa berturut-turut itu. Iya, makanya itu kalau itu setuju. Itu benar tuh, Efektif kalau itu pembeliannya di beda posisi. Kipernya yang Prancis juga Tomo itu. Luris. Maignan. Oh my god. Maignan. Ya Madrid beli Maignan ya. Sama-sama Prancis. Tapi harganya 80 juta ya. Ya 60 juta. Ya AC Milan kaya. Benar. Iya. Sayapnya balikin lagi tuh Theo kalau mau 100 juta apa Nah itu kan Theo saya Fernando. bek kanannya AC Milan kan Theo tuh Theo. mantan Madrid. Ah itu Kan? ya ngomong itu Madrid ini ada sebuah Ikatan batin dengan Milan. ya kalau Madrid sama Milan itu sebetulnya itu kayak kakak adik. Ya. Jadi emang baik itu minjemin barang itu kakak adik kan, walaupun kelihatan nggak akur, kalau minjemin barang itu minjemin barang itu pasti ngasih gitu. Tapi masalahnya gini kan, Bung Rigan, ketika pemain Madrid buluk di timnya, di AC Milan bagus. Sedangkan ketika di AC Milan bagus, di Madrid buluk. Contoh Kakak. Iya. Kakak. Kalau kakak itu karena dia terlalu fokus sama manggung, slang dia. Dia vokalis. Jadi dia udah nggak fokus. Ya dari AC Milan itu nggak fokus, dia banyakin ngeluarin album dia. Banyak pemain Madrid yang contohnya yang paling bagus itu Ashraf Hakimi, Benar. Theo Hernandez. Benar. Itu sekarang mereka tuh kalau Theo tuh kanan kiri. Lebih ke kiri. 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 Tuh. Hakimi kanan. Coba kalau Hakimi, Nah, coba yang Hakimi sama kita berandai ya, kita berandai. Tim Real Madrid yang saat itu pemainnya dijual, ternyata yang dijual itu bersinar di tim yang ditempatin. Sekarang kita bedain ke Madrid. Dari sektor belakang dulu lah. Yang kiri yang ini tadi Theo Hernandez. Wah, karena Ashraf Hakimi. Kita kan kalau kebayang kan kalau diduetin Alaba Ramos. Waduh. Mantap banget. Jadi
kalau dari posisi kita 4-4-2 lah ya. Iya, Berarti Theo Hernandez, David Alaba, Sergio Ramos, dan Ashraf Hakimi. Waduh, itu back 4-4-nya itu. Kalau tengah paling yang agak saya sesalkan Di Maria aja sih. Di Maria masih gacor di. Masih benar. Sekarang di Madrid nggak ada sayap yang bisa lihat di. Iya. Coba contohnya Di Maria balik lagi ke Madrid, mantap. Brahim Diaz gimana kalau Brahim Diaz balik lagi? Kalau dia Brahim Diaz kan lebih ke second striker ya. Iya. Dia sebagai pelapis. Dia bisa di ke pinggir juga saya bisa kan pernah kalau salah. Iya. Nah, di Tapi kanan. lebih ke kiri. Ke kiri, karena dia pemain tipe Iya. kanan. Makanya dia lebih ke kiri. Karena sekarang Bingung kan ya? Kalau pemain kanan lebih kiri. Emang bapak. Kalau udah di atas 10 menit saya sudah ngaco. Gitu aja. Madrid tuh kadang-kadang gitu. Contohnya misalkan Ozil lagi bagus-bagusnya kan. Jadi Ozil buang. buang. Tapi kan sekarang udah tua lah. Dulu waktu lagi. Berarti tadi kita lanjut dong. Berarti tadi Theo, Alaba, Ramos, terus sama Hakimi, terus Ozil tengah. Di Maria di kiri. Di kanan dia. Di kanan karena dia posisi kiri. Oh iya bisa dia Tipe sayap modern sekarang ketika pemain itu lebih condong ke kaki kiri, dia akan ditempatkan di kanan. Dan karena dia akan kan pajelit kakinya, pajelit. Coba penyerangnya sayap kanan yang ngegolin pakai kaki kiri. Sayap Ciri khas Botak. Robben. Robben. Itu kan sayap kanan, dibolinnya pakai kiri. Iya, dia posisinya dia kan kakinya kiri. Posisinya kanan luar lapangan. Garis. Ya udah gini, kita balik lagi sambil di penutupan. Skor prediksi. Ya masing-masing kita mulai dari Bung Rizal. Skor berapa? Nanti pertandingan 1 lah buat Madrid. 1-2 kan kadang 2. Terus kira-kira yang golin siapa kira-kira? Benzema, Vinicius. Terus kira-kira yang naik Barca, Ansu Fati. Terus kira-kira nanti dia naik mobil apa? Ganti. Kalau ini Bung Adit skor berapa kira-kira? Skor kira-kira saya pegang Barca aja. 1-1. Iya. Barca 1-1. Itu seri nanti, bukannya menang. Mana? Kalau saya prediksi malah 0-2. Karena Barca kemungkinan nggak akan bisa padu. Kecapean habis Liga Champions kecapean. Mesti enggak. Walaupun dia di kandang sendiri gitu, tapi karena jeda waktunya kurang, kayaknya 0-2. Yang dibolin dua-duanya Benzema. Wah, Benzema. Saya yang golin dong. Saya belum. Oh ya. Kalau Madrid yang golin Alaba. David Alaba. Kalau si Barca dia Stegen kiper. Bisa jadi menit aksi dia maju. Jadi gini, menit ke 90 plus 2 dari 3 waktu tambahan, dia tendangan oper dari back lambung. Ternyata bol anginnya kenceng. Si Portugis kepleset. Bebas. Berasumsi. Oke, jadi 0-2, 1-2, 1-1 ya. Nanti kita lihat pertandingannya ya. Oke, untuk episode kali ini tadi ditutup dengan opini skor. Oke, untuk mengenai Madrid, semoga kalian puas. Jangan nggak usah subscribe, kita nggak butuh subscribe. Tapi kalau kalian suka, like dan share sebanyak-banyaknya ke orang tua kalian, ke pacar, ke mertua, ke istri kalian gitu. Kalian share, ke teman-teman kerja. Jadi ketika mertua kamu nanya, kamu apa? Jadi dengan share sebanyak-banyaknya, channel kita banyak yang nonton. Jadi kita lebih suka kalian menonton. Bermanfaat gak bermanfaat terserah itu mah. Untuk kolom komentar silahkan diisi untuk masukannya, ngebahas apa silahkan, mau ngebahas bola misalnya klub yang lain yang kalian sukai misalnya. Hobi bisa. Hobi boleh silahkan, hobi tanaman hias, ikan hias silahkan. Nanti juga kita
untuk pos ronda ada episode olahraga boleh, semua boleh. Ya, nanti kita ada episode ini ya, ikan hias juga ya. Ikan hias nanti kita akan main ke sebuah peternakan kecil, skala rumahan. Tapi punya untung yang cukup menguntungkan juga. Nanti kita akan ke situ juga. Terus untuk masukan-masukan silakan. Misalnya kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di kolom komentar. Insya Allah kami jawab sesering mungkin karena kami nggak ada kerjaan selain kerja dan mengurus keluarga gitu. Oke, untuk episode kali ini Pos Ronda ngomongin El Clasico kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.